Halo Sahabat Ministry, masih ketemu lagi dengan saya Vina di acara kita Adventist Online Ministry. Kali ini kita masih dengan konsep yang sama, yaitu Q&A bersama narasumber. Siapa narasumbernya? Penasaran? So don't go anywhere, stay tuned at Adventist Online Ministry. Oke, kembali lagi bersama saya Vina di acara kita Adventist Online Ministry. Kali ini saya berbahagia, kenapa? Karena sudah tidak terasa kita sudah 8 episode di acara kita ini, dan puji Tuhan ya, selama 8 episode ini, 8 episode ini saya sudah berkeliling di seluruh daerah. Walaupun dilakukan secara virtual, saya sudah pernah ke Kalimantan, Jawa Barat, dan kali ini kita akan berjalan ke daerah Sumatera. Karena narasumber kita dari sana. Penasaran siapa? Tunggu aja. Jadi pastiin kalian sudah subscribe, like, and comment channel kita ya, Adventist Online Ministry. Ya, masih dengan saya Vina di acara kita, dan kali ini kita mau menyapa narasumber kita, yaitu Pendeta Nikodemus Ginting. Jadi kita akan ada tanya jawab dengan beliau. Jadi semuanya boleh saksikan, dan semoga ini menambah semangat dan juga menambah kekuatan buat kita semua. Halo Pendeta Nikodemus. Masih dari rumah kah? Iya betul, saat ini berada di rumah. Iya betul ya. Oke. Nah Pak Pendeta, Ya. selama dari rumah kurang lebih udah berapa waktu? Jelas ya? Kita mulai dari bulan 3 sih sebenarnya, akhir bulan 3. Oh, oke. Berarti sama ya dengan di Jakarta. Nah, sekarang Ya. saya mau ini nih sedikit interview sih. Tapi sebelum sedikit interview, saya mau ngasih juga nih tantangan. Biasanya kita semua ini yang menonton ini adalah sahabat misi. Jadi Pak Pendeta kalau mau sapa-sapa boleh sahabat misi yang ada di luar sana. Jadi Pak Pendeta, di sini ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum kita lanjut ke acara pertanyaan kita akan break sebentar, jadi jangan kemana-mana. Nah, kali ini kita sudah punya narasumber yang tadi saya jelaskan. Mereka dari mana? Nanti kita tanya ya. Oke, kita kembali ke narasumber kita. Halo Pendeta Nikodemus. Halo sahabat ministry. Ya, akhirnya tuh sahabat ministry disapa sama Pendeta Nikodemus ini. Pendeta, boleh tahu sekarang layani di mana? Saat ini kita melayani di distrik. Sekarang melayani di mana Pak Pendeta? Distrik Medan Timur, daerah Sumatera kawasan utara. Oh, daerah Sumatera kawasan utara. Jadi mungkin buat sahabat ministry yang punya kampung di sana, kalau main-main boleh ketemu sama Pendeta Nikodemus. Nah, ini saya langsung bertanya aja nih Pak Pendeta. Kan kita sekarang semua dari rumah, saya beruntung banget nih bisa ketemu sama Pak Pendeta. Kita ajak jalan-jalan ke Sumatera. Nah, Pendeta, ini pertanyaan yang paling klasik sih. Dan di setiap Q&A pasti selalu ada. Pernah nggak terbayang seorang Nikodemus lah, mohon maaf saya sebut nama ya, seorang Nikodemus pernah nggak bercita-cita ingin jadi seorang pendeta? Apakah pendeta itu cita-cita, kejumur kah, atau gimana nih? Iya, jadi menarik ya soal cita-cita dulu ketika masih kelas 6 SD waktu penamatan di sekolah impres kami, ada guru kami, Ibu Wali kelas namanya Ibu Fauzia. Dia tanya, Niko nanti kalau kamu besar mau jadi apa? Langsung saya keceplos bilang jadi penginjil. Ya, jadi penginjil gitu. Saya kan, Bu, saya nanti besar mau jadi penginjil. Gitu dia. Saya terinspirasi oleh karena abang saya waktu itu merupakan sebagai literatur evangelism. Jadi saya terinspirasi dari dia. Yang akhirnya abang saya ini menjadi pendeta juga saat ini. Jadi saya terinspirasi. Tetapi dengan beriringnya waktu, ketika SMP SMA lupa akan cita-cita itu aja dia. Iya, karena kalau saya lihat akhirnya Pak Pendeta ini jadi menerima lah ya. Karena kan saya lihat
kalau dari riwayatnya Pak Pendeta tuh nggak ada spare. Maksudnya kalau orang kan untuk menjadi seorang pendeta, kalau dia bukan panggilan suka ada menunggu berapa tahun. Nah, ini Pak Pendeta kan langsung dari SMA, langsung kuliah pun ngambil jurusan kependetaan. Nah, berarti udah seneng banget ya Pak Pendeta ya di kependetaan. Nah, boleh dong sharing-sharing Pak Pendeta selama kurang lebih berapa tahun? Ada 15 tahun ya lebih ya Pak Pendeta ya? Iya. Sekitar 15 tahunan lebih ya. Ada nggak pengalaman yang nggak bisa dilupain selama pelayanan Pak Pendeta? Iya. Sebenarnya ada banyak pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya, manis maupun dukanya. Ada nggak? Banyak. Jadi ada beberapa yang mungkin saya bisa bagikan bagi sahabat ministry pada saat ini yang bisa menjadi berkat bagi kita dari pengalaman saya. Yang pertama, saya melayani itu dimulai sekitar bulan Agustus 2004 ketika tamat dari PTSN sebagai seorang penginjil sukarela. Kalau dulu namanya bukan penginjil sukarela, tapi SPM. Jadi ketika tamat, saya melayani di Pematang Bandar. Yang mau saya ceritakan ini, ketika saya melayani sebagai PS di sekolah kita SD SMP Advent Bulu Tolang sekitar tahun 2006 sampai 2007. 2005 sampai 2006. Iya. Jadi suatu saat itu ada seorang guru rumah kami bersebelahan. Ya. Bapak ini punya mungkin sesuatu tidak senang kepada saya tentunya ya. Jadi suatu kali ia pernah menyatakan kepada saya, ya katakan demikian, saya doakan kamu tidak akan pernah jadi pendeta, kata Bapak ini, karena dia bencinya mungkin atau karena marahnya kepada saya. Ia katakan, saya doakan kamu tidak akan pernah jadi pendeta, katanya. Ketika saya mendengar itu, saya langsung datang kepada Bapak ini, lalu saya sampaikan, semoga Tuhan tidak menjawab doa Bapak, saya bilang. Jadi ketika itu, setelah selesai berapa tahun, kita tidak berjumpa lagi dengan Bapak ini. Akhirnya ketika kami dipercayakan oleh Tuhan melalui organisasi ini menjadi seorang pendeta, diangkat dari PS menjadi pendeta tahun 2010, saya titip pesan kepada seorang guru yang mengajar di Bulu Tolang. Saya katakan kepada ibu itu, tolong sampaikan kepada Bapak Sianu bahwa saya sekarang sudah diangkat Tuhan menjadi pendeta, doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, ini salah satu cerita yang menarik yang dapat saya bagikan kepada sahabat ministry pada saat ini. Menarik ya. Padahal ini baru pelayanan pertama sudah mendapatkan sebegitu sedihnya. Maksudnya begitu, kita nggak tahu kenapa dia benci ya. Iya. Apakah Pak Pendeta kenapa dia sampai segitunya mengucapkan sumpah apa itu? Nah, Pak Pendeta tadi kan kita sudah terbawa dengan banyak banget pelayanan Pak Pendeta tadi, pengalaman. Nah, saya ingin nanya nih, saya kan pernah tahu kalau Pak Pendeta ini menjadi seorang guru. Iya. Betul? Betul, ya. Nah, ya, saya ingin tahu Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta mau jadi seorang guru? Maksudnya, apakah itu memang ditempatkan dari dari organisasi kita, atau Pak Pendetanya yang langsung sukarela melamar, atau gimana? Jadi ketika kita ditempatkan sebagai seorang PS, memang berbarengan jemaat dengan ada sekolah. Jadi saat itulah mungkin ini namanya sekali tembak kena dua ya. Ya, kita melayani di jemaat, kita juga melayani di sekolah gitu dia. Iya, ya, jadi ketika saya di Pematang Bandar, distrik perdagangan, ada kursus bahasa Inggris kita yang baru dibuka, saya dipercayakan sekalipun walaupun tidak memiliki pengalaman atau basic bahasa Inggris. Jadi ya dengan karunia Tuhan, akhirnya bisa sedikit-sedikit lah ya. Itu yang pertama. Lalu dipindahkan ke Bulu Tolang, di sana ada kumpulan, lalu ada juga sekolah, dan menariknya di Bulu Tolang itu, satu ruangan itu untuk kelas 1 sampai 3 SMP. Nah, satu ruangan itu semua. Lalu untuk SD juga kelas 1 sampai kelas 6 itu juga satu ruangan. Wah, jadi memang dibutuhkan saat itu guru sekaligus juga menjadi seorang PS. Jadi
kebetulan, bukan kebetulan, rencana Tuhan mungkin saya yang terbaik mungkin waktu itu dia. Nah, Betul, betul, betul. Nah, Pak Pelita, tadi ada yang menarik nih. Saya dengar jadi seorang apa guru sekaligus ya, jadi seorang pendeta sekali pelayanan langsung dapat dua. Nah, ya, ada nggak perbedaannya jadi seorang guru sama jadi seorang pendeta pada saat itu? ya. Tentunya ada, dengan posisi sebagai seorang PS tentunya sangat berbeda sekali ya, dengan posisi sebagai orang PS, karena kalau kita PS ini kan boleh dikatakan asistennya pendeta, kita punya pendeta senior. Di dalam jemaat itu kita tidak, Korea kita tidak punya wewenang otoritas yang penuh, oleh karena kita punya pendeta senior, baik dalam memimpin rapat atau menjalankan setiap keputusan tersebut. Tapi kalau di sekolah, kita diberikan tanggung jawab penuh, apalagi sebagai seorang guru tetap atau sebagai wali kelas. Jadi kita dipercayakan penuh. Jadi tentunya ada beberapa perbedaan, tetapi tetap dapat sejalan memenuhi misi penginjilan tersebut, baik di gereja maupun di sekolah. Itu kira-kira pengalaman saya. Nah, tadi juga ada kata yang mau saya highlight bahwa asosiasi pendeta, maksudnya jadi istilahnya pendeta pada saat itu punya senior gitu kan. Iya. Saya jadi tertarik kan Pak Pendeta ini ada beberapa kali, koreksi saya kalau saya salah ya, ada beberapa kali Pak Pendeta ini ditempatkan di gereja yang notabene masih cabang. Iya. Itu untuk cari dalam arti cari jiwa untuk kembali atau mengenal kebenaran itu gimana Pak Pendeta? Untuk daerah untuk yang istilahnya gereja besar aja yang sudah berdiri sendiri itu susah, apalagi untuk bang. Nah, Pak Pendeta mungkin bisa ngasih tahu gimana, apakah Pak Pendeta lebih ke yang penting targetnya dulu, ataukah nggak usah target, yang penting kita harus kualitas, seperti Pak Pendeta. Iya. Jadi untuk segala sesuatu tentunya karena kita masih sebagai seorang PS, kita harus berkoordinasi dengan pendeta gembala jemaat atau distrik, dan tentunya dengan penatua jemaat waktu itu ya. Jadi memang kalau kita dalam penginjilan, apalagi dalam mempersiapkan jiwa, karena kita sekaligus menjadi guru, tentunya akan lebih mudah. Ya. Ladang kita salah satunya adalah sekolah di mana tempat kita untuk mengajarkan akan kebenaran firman Tuhan kepada murid-murid yang Tuhan kirim. Jadi pengalaman saya karena sementara PS juga menjadi guru, maka ladang saya yang paling banyak tentunya di sekolah. Disitulah saya sering membuat KPA, baik di sekolah tersebut maupun selepas dari sekolah datang ke rumah mereka bersama dengan orang tua mereka, kita belajar. Jadi ini suatu kesempatan di mana dengan adanya sekolah peluang untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih luas. Tidak hanya murid tersebut, tapi orang tua mereka juga tidak dapat jangkau. Dan biasanya orang-orang tua itu sangat menghargai apabila guru mereka datang, guru anak-anak mereka datang ke rumah mereka. Tidak hanya menghargai ya, pengalaman kita, bahkan orang tua setiap kita datang ke rumahnya menjamu kita, ini suatu berkat juga ya. Tidak hanya dapat jiwa, tapi dapat berkat yang lain juga kalau melawat atau melayani ke rumah-rumah orang tua siswa ini. Ya. Nah, ini metode yang sebenarnya paling pamungkas, tapi paling susah untuk dilakukan dengan pelawatan itu. Jadi kadang saya juga pernah, gereja kami kebetulan ada cabang juga, menganggap ya udah yang penting kita ke cabang, tapi pendetanya mengajak untuk melawat itu kan, apakah untuk melawat itu perlu suatu skill tertentu Pak Pen, atau gimana? Ya, ini pengalaman, kita berbicara pengalaman tentunya mungkin ada yang berbeda ya. Karena mungkin daerah Sumatera Utara kan, ya, karena Sumatera Utara kan daerahnya agak berbeda. Apalagi kalau di kampung-kampung tentunya akan lebih mudah untuk melawat. Apalagi kalau saya punya perlawatan itu pada umumnya tidak ada janjian. Apalagi kalau tinggal di kampung tidak ada janjian. Kapan saja kita datang, maka pada umumnya anggota jemaat atau masyarakat akan welcome. Baik malam, mau pagi, mau subuh, mereka kan siap akan datang. Didatangi oleh pendetanya. Jadi ini mungkin perbedaan tempat akan mempengaruhi ya. Mungkin ketika kami sudah pindah ke Medan ini agak berbeda. Harus berjanjian dulu baru bisa berkunjung melawat ke rumah saudara-saudara seiman kita atau bukan saudara seiman, itu dia. Ini agak berbeda situasinya.
Oke, jadi disinggung sedikit nih mengenai tempat atau daerah. Nah, Ya, saya ingin tahu nih Pak Pendeta, kenapa pilihannya adalah Sumatera Utara? Jadi saya nggak bilang nggak secara spesifik untuk kota, tapi kenapa ya, Sumatera Utara? Apa karena Pak Pendeta di lulusan daripada Sumatera Utara atau memang request atau gimana tuh? ya. Ketika kita tamat tahun 2004, kita kan buat lamaran ke Uni. Kita buat lamaran ke Uni, habis itu Uni berikan tembusan ke daerah. Ternyata daerah Sumatera Utara yang memanggil kita untuk menjadi PS. Dengan moto kita kan kemana saja kita siap untuk melayani kan gitu. Ya, jadi kita dipanggil ke Sumatera Utara, kita siap melayani di Betul, Sumatera betul, betul. Utara, seperti itu dia. Uh, Jadi kebetulan banget ya. ya. Nah, berarti Pak Pendeta udah di sekitar Sumatera Utara, udah istilah katanya sudah dijabani ya. Oke, Pak Pendeta saya mau bertanya nih. Kalau untuk di yang tadi sih, ini karena saya ada beberapa tahun lalu saya pelayanan itu di daerah Sumatera, di daerah Sumatera yang dekat Danau Toba sana. Nah, mereka itu rata-rata yang kita layani mereka adalah penganut Advent, tapi anak-anaknya masih harus bersekolah pada hari Sabat. Apakah di tempat Pak Pendeta masih ada yang banyak yang seperti itu Pak Pendeta? Oh, ada juga memang beberapa anak-anak anggota jemaat kita yang kita layani itu bersekolah pada hari Sabat. Dan ini menjadi beban kita dan pergumulan sebagai seorang gembala uh, agar mengusahakan mereka untuk tidak bersekolah pada hari Sabat. Ya. Yang pernah kami lakukan adalah menjumpai kepala sekolah atau guru-guru yang bersangkutan dengan memberikan surat atas rekomendasi baik gembala atau gereja. Tapi pada umumnya ini mentok juga. Nah, jadi yang kita lakukan adalah menganjurkan setiap anak anggota itu bersekolah di sekolah Advent. Nah ini kita anjurkan. Dan saya lihat ada beberapa orang tua yang sudah terbuka pemikirannya. Oh iya iya iya. Karena salah satu mungkin kalau di daerah-daerah kita di kampung berpikir soal kendala Karena mungkin biaya. mm-hmm. Jadi ketika mungkin jarak juga jauh kali ya Pak Pen ya? Ya. Maksud saya mungkin jarak karena saya nggak tahu ya kalau untuk di Sumatera itu ada berapa banyak sekolahan kita gitu kan. Jadi mungkin jarak itu juga yang mempengaruhi mereka untuk lebih baik sekolah yang dekat gitu buat mereka. Betul ya. Nah, Pak Pendeta, saya sangat tertarik sekali dengan sharingnya Pak Pendeta nih. Tadi ada dikatakan bahwa selama kita menginjil itu kita nggak boleh takut. Nah, saya ingin tahu Pak Pendeta, apakah tantangan yang paling terbesar sampai saat ini Pak Pendeta melayani kurang lebih 16 tahun? Tantangan yang paling terbesar yang Pak Pendeta masih saat ini jalan itu apa di daerah sana kira? Oke, ada satu tantangan ketika saya melayani salah satu cabang di Kota Medan, ini sekitar tahun 2008 sampai 2009. Saya ditempatkan satu cabang di Kota Medan. Yang menjadi tantangan saya bukanlah orang-orang yang kita hendak sampaikan kabar baik, justru orang yang di dalam. Ini menjadi tantangan terbesar yang saya hadapi. Ya, suatu saat ketika hari Sabat, saya melayani ke cabang tersebut. Saya melayani ke cabang tersebut, entah mengapa pimpinan cabang ini tidak senang terhadap saya. Ya, ia datang membawa parang pada hari Sabat tersebut ke dalam gereja. Wah, ketika saya melihat dia bawa parang, saya pun tidak konsentrasi untuk mengajar sekolah Sabat dan khotbah. Saya sering-sering lihat ke kiri dan ke kanan kan, jangan-jangan masuk ke dalam gereja, menyerang saya tidak konsentrasi. Ya itu pengalaman saya sulit untuk saya lupakan sampai sekarang. Dan akhirnya sampai pulang gereja, puji Tuhan, Tuhan lindungi, si bapak tersebut tidak jadi menyerang saya, tetapi ia menebangi tanaman-tanaman yang ada di halaman gereja tersebut. Ya, saya sampaikan kepada pendeta dan penatua jemaat, mereka putuskan pendeta tidak usah lagi melayani di cabang tersebut. Ya, pendeta kembali saja ke induk melayani. Tapi saya punya beban, saya ini seorang PS, bukan pendeta yang melayani jemaat. Saya juga punya target yang harus dicapai. Ya, saya pernah mengatakan kepada istri saya, kalau seperti ini, sepertinya saya nggak merasa nyaman. Ya,
Istri saya puji Tuhan mendukung, dia katakan kita berdoa biarlah Tuhan yang bekerja. Ya, yang beberapa saat, hampir 3 bulan saya tidak melayani salah satu cabang, hanya bergereja saja di gereja induk. Tapi Tuhan buka cabang, ada satu keluarga yang bergereja di gereja induk yang jaraknya begitu jauh, dia mengutarakan satu rencana yang indah, pendeta. Kami kelihatannya kejauhan ke gereja induk. Bagaimana kalau kita buka cabang? Tuhan bukakan jalan, ya. Tuhan bukakan jalan. Akhirnya saya dengan istri melawat beberapa keluarga Advent yang di tempat tinggal kami yang sudah lama tidak pernah ke gereja. Kami cari informasi. Akhirnya kami lawat. Akhirnya ia mau untuk bergereja. Akhirnya kita sepakatlah tentukan untuk pertemuan pertama cabang dari gereja induk yang kami layani ini. Akhirnya Tuhan buka jalan, dibuatlah kebaktian cabang di rumah orang tua kami. Orang tua kami bersedia, ya, di rumahnya dibuat kebaktian, sekalipun orang tua kami harus bergereja ke jemaatnya, di gerejanya, tapi rumahnya disiapkan menjadi tempat beribadah. Dan puji Tuhan, kurang lebih berapa bulan kemudian cabang tersebut diresmikan oleh daerah, dan semua oleh karena kebaikan Tuhan membuka jalan. Gereja itu sekarang sudah diorganisir salah satu gereja di Kota Medan yang bertumbuh dan bertambah banyak juga. Inilah pengalaman di balik tantangan yang terjadi. Tuhan sediakan berkat, ya, bagi kita yang mau bersungguh-sungguh dan berserah padanya. Ya. Nah, baru tadi saya mau tanya ini, tapi udah di closingnya itu udah ada jawaban. Jadi saya mau nanya, pada saat Pak Pendeta mendapat tantangan itu, apa yang membuat Pak Pendeta itu untuk ya semangat gitu untuk bisa saya percaya ini dari Tuhan. Tapi Pendeta sudah bilang kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita berdoa, wah itu benar-benar nambah semangat kita ya. Semoga sahabat ministry yang mendengar ini tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita ya. Nah, ini semakin setuju sih Pak Pendeta. Nah, banyak banget ini pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tetapi sebelumnya kita akan break dulu sebentar, karena kita masih mau punya iklan Pak Pen. Kita punya sponsor. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi after break. So, don't go anywhere. Halo sahabat ministry, ketemu lagi dengan saya Vina di acara kita Q&A bersama siapa? Tadi kita sudah jelaskan bahwa ada Pendeta Nikodemus Ginting di sini. Oke, tadi kita sudah banyak bertanya mengenai pelayanannya dia, tapi akan ada lagi pertanyaan berikutnya. Jadi kita langsung aja ya. Halo Pak Pendeta. Ya, halo. Ya. Sudah minum ya Pak Pendeta ya? Sudah siang sebentar ya? Iya. Iya. Pak Pendeta, tadi ada sih satu yang mau saya tanyakan, karena tadi sedikit disinggung di awal mengenai KPA nih Pak Pendeta. Kita kan tahu kalau KPA itu jangankan di Medan ya, maksudnya di daerah, mau kota susah. Ada nggak tips-tipsnya untuk mendirikan KPA itu tersendiri gitu Pak Pendeta? Apalagi kita nih sekarang kan masih work from home dan worship dari rumah juga gitu Pak Pendeta. Mungkin pengalaman saya hanya berbicara soal pengalaman kembali ya, soal KPA. Walaupun saat ini kami pada umumnya berada kegiatan di rumah, tapi kami tetap juga mengadakan pelayanan, masih dalam seminggu itu masih mengunjungi beberapa keluarga umat-umat Tuhan dan mengadakan KPA beberapa kelompok. Ya, jadi pada umumnya memang keterlibatan anggota dalam KPA masih sangat kurang, dan ini merupakan salah satu beban bagi kita, bagaimana supaya anggota jemaat semakin banyak yang terlibat dan aktif di dalam KPA. Pengalaman saya masih lebih banyak pendeta yang terlibat aktif di dalam KPA tersebut. Ya, sekalipun ada beberapa keluarga anggota jemaat yang buka jalan, pendeta di sana ada yang sepertinya respect, tertarik, ingin diajari. Akhirnya kita datang ke sana, pendeta yang mengajar. Ya, salah satu yang kami lakukan seperti itu. Kami tanya setiap melawan rumah anggota jemaat atau keluarga, kami tanya, adakah keluarga, sahabat, atau kenalan yang mau belajar atau tertarik? Ya, kami siap untuk melayani mereka. Ya, itu salah satu yang kami lakukan. Ya. Lalu yang kedua, dengan membagikan
dua penginjilan tersebut, kartu dua penginjilan, ya. Dari data dua penginjilan itu kita dapatkan siapa yang berminat untuk belajar, dan kita langsung bergerak cepat dengan menjumpai mereka dan melihat minat mereka terhadap belajar Alkitab. Jadi ini kita lakukan. Jadi setiap anggota jemaat kita tanya siapa yang mau belajar, langsung kita kapan waktunya, supaya jangan sampai lupa. Kalau sempat lupa, kita pun dengan kesibukan pelayanan bisa juga lupa. Akhirnya abaikanlah jiwa-jiwa yang haus atau lapar akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Ya. Dan puji Tuhan, KPA-KPA ini dapat berjalan dengan baik dengan pertolongan berkat Tuhan, dan adanya kerinduan beberapa anggota jemaat akan melihat jiwa-jiwa yang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian orang-orang tersebut. Nah, ini mungkin beberapa yang kami lakukan dalam pelayanan kami. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Tadi ada kata-kata yang sebenarnya ingin saya bahas juga di sini. Kata-kata siapa yang ingin mengerti tentang Alkitab, maka itu akan belajar. Nah, kalau untuk di zaman yang sekarang nih Pak Pendeta, ya kita sih nggak ngomongin zaman sebenarnya. Apalagi sekarang kita tuh dituntut untuk worship dari rumah, gitu kan. Nah, orang itu belajar untuk jadi kreatif. Salah satunya kita menggunakan media internet atau media komunikasinya, ibadahnya itu melalui virtual. Nah, Pak Pendeta, kalau anak-anak zaman sekarang, mungkin saya juga salah satunya sih ya. Saya salah satunya untuk susah membawa buku atau dalam arti lebih susah untuk membawa buku Alkitab itu. Jadi Alkitab itu ada semua. Jadi handphone saya itu ada semua. Dari lagu Sion, daripada Alkitab. Nah, Pak Pendeta untuk menanggulangi orang-orang seperti ini, apakah dibiarkan saja? Atau gimana ya Pak Pendeta? Karena untuk pendalaman Alkitab itu kan lebih enak sebenarnya melalui buku kan. Ya, jadi memang melihat teknologi sekarang, kita bersyukur dengan adanya teknologi, lebih memudahkan kita dengan hal-hal rohani juga tentunya. Adanya Alkitab elektronik, ada lagu Sion elektronik, termasuk dengan segala macam komentarnya kan gitu. Tetapi tentunya kita juga tidak boleh mengabaikan buku yang tertulis atau dicetak dalam seperti lagu Sion atau Alkitab atau Sekolah Sahabat ya. Kalau saya secara pribadi punya pandangan, kita boleh punya segala sesuatu itu dalam handphone kita, tapi biarlah kita tetap cinta juga dengan Alkitab yang tertulis, yang dicetak tersebut, baik Sekolah Sahabat, lagu Sion maupun Alkitab ya. Karena kita juga pernah punya pengalaman ini, saya sebagai guru pernah tanyakan juga ini kepada anak kelas 3 SMA ya. Saya buat survei di dalam satu kelas tersebut, sehubungan dengan membawa Alkitab ke gereja, dan memang faktanya seperti itu. Mereka akan lebih senang tidak bawa Alkitab ke gereja. Kenapa? Alasannya memang ada yang lucu, ada yang bilang Alkitab itu berat. Alkitab itu berat, repot. Lebih gampang bawa, lebih simpel bawa handphone, semua sudah ada di situ. Ya, memang bagus. Mungkin itulah tuntutan zaman, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan juga tidak boleh untuk melupakan Alkitab yang tertulis maupun lagu Sion tersebut yang sudah dicetak dan Sekolah Sahabat. Ya, karena ini pemikiran saya secara pribadi, apakah dengan Alkitab yang ada di handphone ini kita sudah serta-merta membacanya, baik di rumah, di tempat kerja atau di gereja, kan gitu. Memang ini mempermudah, tetapi tidak otomatis menggantikan Alkitab yang tertulis tersebut. Nah, ini dia kira-kira. Boleh didampingi juga, ya. Jadi supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang muda juga, jangan coba bayangkan, ini pernah terjadi. Tiba-tiba mati lampu 1 hari, tidak bisa buka handphone sama sekali. Alkitab tertulis nggak ada lagi di rumah. Nah, ini kan, ya kan ada juga pasti kekurangan daripada teknologi tersebut. Nah, ini mungkin pengalaman juga ya. Jangan tinggalkan yang sudah ada. Ya, dengan teknologi kita semakin mudah. Kita bersyukur dengan itu. Itu saja mungkin. Tuh, sobat ministry. Jadi jangan pernah ada kata berat. Apalagi buat cewek-cewek biasanya udah berat bawa Sekolah Sahabat, berat bawa Alkitab, belum lagi yang lain-lain. Karena di dalam Alkitab itu tanpa kita sadari itu ada suplemen. Suplemen itu tuh membantu untuk kalau kita stuck dengan suatu kata atau suatu zaman atau suatu yang ingin kita cari, itu akan membantu banget. Nah, Pak Pendeta,
terima kasih banget. Saya juga jadi kepikiran tuh, iya kalau misalnya mati lampu atau internet nggak ada, jadi Agus sekarang nggak bisa berfungsi juga itu kayaknya ya. Nah, Pak Pendeta, saya mau bertanya nih mengenai komunikasi ya. Kan sekarang kan orang-orang dituntut jadi lebih kreatif karena terbatas untuk bertatap muka secara langsung. Jadi itu misalnya dari Facebook lah, atau dari YouTube lah, atau dari Zoom. Nah, Pendeta sendiri nih, sebagai salah satu yang menggunakan lah ya, kita sebagai salah satu yang menggunakan. Tapi Pak Pendeta sendiri pernah nggak ada kayak apa ya saya bilangnya? Tadi kan kalau pendeta pelayanan langsung tuh ada yang nggak suka. Nah, dengan adanya siaran langsung melalui Facebook atau ada YouTube gitu, ada nggak yang langsung notifikasi ke Facebooknya pendeta? Saya nggak suka nih, tolong dong gini-gini gitu. Kayak bully-bully gitu lah. Zaman sekarang tuh kalau istilah anak zaman now tuh bully-bulian gitu. Tapi melalui media sosial. Pernah nggak Pak Pendeta bertemu dengan seperti yang itu? Ya, jadi mungkin saya baru-baru ini juga buat channel YouTube melalui penginjilan juga, tapi dengan ya skala yang sederhana lah, namanya juga pemula ya. Ada diskusi Alkitab, apa kata Alkitab yang saya masih bahas mungkin mengenai makanan halal dan haram. Ya, saya juga share di Facebook link tersebut. Lalu ada seorang, ini mantan murid saya sebenarnya. Ketika bersekolah di salah satu sekolah Advent yang pernah saya ajari. Ya, jadi dia mengajak berdiskusi soal tentang makan halal dan haram tersebut. Lalu ketika sudah diskusikan, lalu ia tanya, esensikah bagi orang Advent mengenai makan halal dan haram? Wah, ini menarik ini. Akhirnya saya jelaskan juga di Facebook tersebut, lalu saya jelaskan, akhirnya katakan demikian, ya. Akhirnya ia selalu menyudutkan Advent, karena ia katakan Advent itu hanya berbicara tentang sabat, berbicara tentang makan haram dan halal, baptisan, tidak berbicara tentang Yesus. Oh, saya katakan itu tidak benar, ya, bahwa Advent tidak berbicara soal itu saja, karena sabat juga berbicara tentang Yesus, kan demikian. Akhirnya ia ajak, mari kita berdiskusi. Pak Pendeta sepertinya nggak cocok di Facebook, katanya. Akhirnya dia ngajak diskusi melalui media yang lain, apakah Zoom dan sebagainya macam. Ternyata sampai hari ini nggak sampai juga, dia juga nggak jadi nongol-nongol juga. Ini mungkin sesuatu yang terjadi dalam pelayanan di media sosial atau melalui YouTube yang pernah saya alami ya. Hanya mungkin 1-2 atau gangguan saja. Nah, itu itu udah nyata banget berarti ya Pendeta punya channel YouTube sendiri. Nanti mungkin sahabat ministry yang mau tahu, nanti kita akan tampilkan apa channel YouTube-nya, nanti mungkin kalau mau bertanya-tanya juga gue. Nah, Pak Pendeta, seperti tadi ketemu kayak, kan saya nggak bilang netizen, kalau zaman sekarang tuh kayak ketemu orang yang ya tidak mengatakan tentang Yesus, hanya mengatakan tentang sahabat atau segala macam. Nah, apa sih yang membuat Pak Pendeta itu sampai, iya nggak begitu, maksudnya sampai tetap semangat gitu, mengeluarkan dari YouTube juga, tetap semangat masih mengabarkan melalui Facebook juga gitu. Apa yang membuat Pak Pendeta semangat akan hal itu gitu? Kita melihat peluang yang luar biasa. Jadi kita katakan tadi, kita bersyukur dengan adanya teknologi, itu membuka peluang bagi kita untuk menginjil. Ya. Kalau apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, kita punya waktu semakin lebih banyak, dan kesempatannya semakin lebih luas. Ya. Saya juga awalnya dulu ketika diajak teman, sesama rekan pendeta, mari menginjil melalui itu, saya belum terbuka pemikiran. Tetapi belakangan ini karena selama situasi pandemi ini, saya waktu juga tidak terlalu banyak keluar, hanya lebih banyak di rumah, ya, saya juga terbuka untuk menginjil melalui media sosial. Dengan Facebook ada banyak orang yang melihat pelayanan kita, atau dengan YouTube, atau media sosial yang lain, ini akan semakin banyak orang yang terjangkau. Semakin banyak di mana kita tidak dapat datang ke rumah mereka dapat melihat kita memberitakan Injil melalui media sosial dengan cara yang sederhana. Ya. Dengan cara yang sederhana, dengan bantuan dan pertolongan Roh Kudus, hati mereka dapat terbuka dan terjamah melalui pekabaran sederhana yang kita lakukan di media sosial saat ini. Karena kita ketahui hampir semua orang, tidak ada yang tidak memiliki media sosial. Jadi peluang itu sangat besar sekali. Tinggal kita hanya menggunakan peluang yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini. Wah, ini
kata-katanya juga bagus nih yang buat saya share ke sahabat ministry. Jangan lupa peluang kita untuk menyatakan kebenaran itu banyak banget, tapi tergantung kita yang mau menggunakan peluang itu atau enggak. Berarti dari sini saya melihat Pak Pendeta ini karunia rohnya banyak sekali ya. Mungkin itu karena dasar juga pernah jadi seorang guru juga ya. Nah, Pak Pendeta, untuk jadi seorang guru itu kan Pak Pendeta itu pernah pertama kali nggak punya basic bahasa Inggris juga. Bisa dong kasih tipsnya kepada mereka tuh takut untuk membagikan enggak guru bahasa Inggris itu harus pinter bahasa Inggris gitu. Saya nggak ada dasar itu. Nah, Pak Pendeta bisa melakukan itu gitu. Kita nggak bilang baik benarnya, tapi kan tidaknya mau menggunakan. Bisa nggak kasih tips nih sekalian share kepada sahabat ministry? Sebenarnya lucu juga ya, karena saya pun sampai hari ini nggak tahu bahasa Inggris. Dan saya bersyukur kenapa dipercayakan oleh direktur pendidikan waktu itu untuk mengajar di kursus bahasa Inggris yang tidak punya pengalaman belajar bahasa Inggris atau tidak fasih bahasa Inggris. Ya, saya bersyukur. Saya harus begitu ditempatkan ke kursus bahasa Inggris waktu itu, saya harus mulai dari belajar mulai dari alfabet. Ya, belajar dari mulai alfabet, menghafal, dan membuka buku-buku dan membeli banyak buku bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Ya, apa yang saya tahu itu saya ajarkan. Ya, apa yang saya tahu itu saya ajarkan. Ya, dan puji Tuhan, ya mereka terima dan mereka lebih pintar dari saya sampai hari ini. Gitu. Dengan pertolongan Tuhan. Dan kita lihat sampai hari ini kursus tersebut masih eksis. Ya. Oke, sahabat ministry, tadi menarik banget kan? Kita punya sharing-sharingnya itu menarik banget tadi. Dari yang bukan seorang guru mau mencoba, punya KPA banyak, terus pengalamannya juga banyak gitu. Nah, sekarang saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir sih, tapi pingin juga ini sebagai buat penguatan buat sahabat ministry. Boleh dong Pak Pen kasih satu semacam motivasi, semacam mungkin ayat juga boleh atau statement yang membuat Pak Pendeta ini loh saya berdiri sampai saat ini karena saya punya moto seperti ini gitu. Mungkin bisa itu dibagikan untuk sahabat ministry. Saya punya ayat kesenangan dalam pelayanan ini dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin Tuhan akan memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepada aku hingga hari Tuhan. Inilah yang menjadi satu berkat dan kekuatan bagi saya di dalam menjalani pelayanan ini. Tentunya tantangan dalam pelayanan akan ada. Ya. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu yang kita lakukan ingin terbaik, tentunya akan ada halangan. Tapi yakinlah, jikalau Tuhan percayakan itu kepada kita sekalipun ada tantangan, sekalipun ada pergumulan, pencobaan, Tuhan akan memeliharakannya. Ya. Karena Tuhan melihat yang terbaik yang akan disediakannya bagi kita di balik setiap tantangan dan kesusahan tersebut. Bagi sahabat ministry, jangan putus asa, jangan pernah menyerah, karena kita percaya siapa yang kita sembah adalah Tuhan Allah, semesta alam yang mengendalikan kehidupan kita selama-lamanya. Nah, itu bagus banget tuh tadi ayatnya ya. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, semua akan ditambahkan. Nah, saya jadi ada satu pertanyaan terakhir, nggak apa-apa ya Pak Pendeta ya. Jadi apa sih yang menjadi kerinduan Pak Pendeta saat ini, atau apa sih hal yang belum tercapai buat Pak Pendeta gitu? Saya pingin misalnya saya pingin kuliah lagi, atau saya pingin apa, atau saya pingin buat KPA lebih banyak lagi. Ada nggak Pak Pen? Tentunya ada banyak harapan. Selagi kita masih hidup, tentunya kita harus punya harapan. Satu hal yang pingin dicapai gitu, kerinduannya Pak Pendeta. Kerinduan saya adalah yang sampai hari ini yang belum terlaksana adalah salah satu tentunya kuliah ya. Saya sudah sempat kuliah untuk. Tapi ada. Ada. Ya kita doakan jika Tuhan berkehendak, ya mungkin tahun ini dengan adanya situasi kuliah online ini akan lebih mempermudah tentunya ya. Itu salah satu harapan saya, dapat melanjutkan pendidikan dengan membuka dan menambah wawasan saya tentunya dalam pelayanan. Itu dia. Jadi satu lagi tentunya adalah dengan adanya semakin banyak anggota jemaat yang dapat terlibat di dalam penginjilan dan bersaksi. Ini mungkin tentunya beban kita sebagai seorang pendeta tentunya ya.
Oke Pak Pendeta, kita akan doakan Pak Pendeta dari sini ya. Semoga apa yang menjadi harapan kita masing-masing bisa terkabul. Nah Pak Pendeta, nggak berasa nih kita udah 1 jam bertanya sama Pak Pendeta untuk sharing. Terima kasih banyak ya Pak Pendeta atas waktunya. Dan terima kasih juga, saya senang hari ini karena saya dibawa kepada daerah saya, Sumatera. Terima kasih Pak Pendeta. Mau liate. Salam buat keluarga di sana. Amin. Apa? Ulah kambage. Itu bahasa Karo ya, salah. Oh, boleh. Tapi oke, kita berdoa ya sahabat ministry. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, oleh karena waktu yang indah Tuhan telah berikan bagi kami. Terima kasih buat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan karuniakan. Biarlah melalui program dan tayangan, ini akan bawa berkat bagi setiap orang yang mendengarkan. Terlebih bagi kami, Engkau berkati program channel ini Bapak, sehingga dapat berjalan dengan baik, akan semakin banyak orang yang terberkati, dan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Engkau berkati yang terlibat, Engkau berkati Vina, Engkau berkati Saudara Halomo Nenggolan, dan berkati hamba-Mu juga. Biarlah kami bertambah-tambah dalam kasih karunia Tuhan. Bila ada salah dan dosa kami dalam perkataan, berkemurahan Tuhan mengampuni kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Sekali lagi saya ucapkan atas waktunya di tengah-tengah kesibukan masih mau sharing pengalaman juga. Nah, untuk sahabat ministry yang ada di luar sana, jangan lupa saksikan sharing kita lagi minggu depan sama siapa narasumbernya. Penasaran? Jadi tungguin kita tungguin kita minggu depan di channel yang sama, Adventist Online Ministry. So jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita. Kita udah ke-8, kalian belum like, comment, dan subscribe juga. Wah, biarkan Roh Kudus yang menuntun kalian. Dan untuk narasumber kita lain yang ada di luar sana, para pendeta, mau pendeta muda, mau pendeta senior, tunggu tanggal mainnya, tunggu invitation dari kami karena kami mau mencoba untuk berbagi sharing kalian kepada sahabat-sahabat ministry yang ada. Jadi sampai di sini acara kita, semoga menguatkan iman kita semua dan sahabat ministry yang menonton. Sekali lagi, tebarkan kasih, bagikan iman, dan tetap setia sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati. Shalom.